Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di kebaktian remaja POK Wasuponda. Walaupun adik-adik ada di sana, kakak ada di sini, tapi kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Ayo adik-adik, pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita, terutama siapkan Alkitab dan PKJ kalian, supaya dalam ibadah nanti adik-adik juga dapat memuji Tuhan. Setelah siap semuanya, mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Pujian Saat Indah. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan di pagi hari ini. Kita memuji Dia saat ini, saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, hingga pada pagi hari ini Engkau boleh mengantar kami dengan tubuh yang sehat, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat kami masing-masing untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah
dan kesempatan sehingga kami pada pagi hari ini boleh merenungkan firman. Bapa, mampukan kami untuk duduk tenang mendengarkan akan kebenaran firman, dan mampukan kami untuk boleh mengerti akan firman. Bapa, dimanapun kami berada, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan. Berfirmanlah Bapa, karena anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Pembacaan kita terambil dari Ester pasalnya yang ketiga hingga pasalnya yang ke-8. Ester pasal 3 sampai ayatnya ke-8. Nanti adik-adik akan baca kembali di rumah. Tema pada hari ini, Tuhan membebaskan umat-Nya. Tuhan membebaskan umat-Nya. Kita bahas dulu membebaskan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membebaskan artinya itu melepaskan diri. Bisa melepaskan diri dari kekuasaan, melepaskan diri dari ikatan, atau apapun. Itu melepaskan diri. Artinya melepaskan diri. Yang kedua artinya memberi keleluasan untuk bergerak. Dan yang ketiga arti dari membebaskan adalah memberhentikan. Minggu lalu kita telah membahas tentang renungan tentang Ester, bagaimana dia menjadi seorang ratu, menggantikan Ratu Wasti. Di pasal ke-3 sampai 8 ini pada kitab Ester, ini menceritakan tentang orang Yahudi yang akan dibunuh. Kenapa mereka dibunuh? Diawali oleh seorang pejabat kerajaan yang baru dinaikkan pangkatnya oleh Raja Ahasiweros. Pejabat ini bernama Haman. Haman mendapat jabatan, dinaikkan pangkatnya, sehingga dia memberi aturan kepada orang-orang ketika bertemu dengan Haman, mereka harus sujud dan menyembah kepada Haman. Haman ini sangat membenci Mordekai karena dia tidak mau sujud dan berlutut kepada Haman seperti yang diperintahkan. Sehingga Haman berikhtiar untuk membunuh seluruh bangsa Yahudi yang ada di seluruh kerajaan Raja Ahasiweros. Karena Haman tahu Mordekai berkebangsaan Yahudi. Haman lalu membujuk Raja Ahasiweros sehingga raja memberikan cincin meterainya. Cincin meterai itu adalah kalau di zaman Persia, semua peraturan-peraturan harus disetujui oleh raja dan diberikan cincin meterai. Demikian juga Haman, dia diberikan cincin supaya dibuatkan undang-undang untuk membunuh semua orang Yahudi. Mendengar rencana Haman yang disampaikan Mordekai kepada Ester, sedihlah hati Ester. Karena Ester juga berkebangsaan Yahudi, walaupun di istana tidak ada yang tahu. Dia menyembunyikan rapat-rapat akan kebangsaan Ester tersebut. Ester sedih. Dia tidak ada yang bisa dia lakukan. Kalau harus menghadap raja, konsekuensinya Ester akan dihukum mati. Karena peraturan yang ada pada saat itu, jika tidak dipanggil oleh raja menghadap, orang itu akan mati dibunuh di tempat. Kecuali raja mengulurkan tongkat emasnya kepada orang itu, dan orang itu akan selamat dan tetap hidup. Maka Ester meminta untuk menyampaikan
kepada semua orang Yahudi yang ada di tempat itu untuk berpuasa bersama dengan Ester selama 3 hari. Mereka harus 3 hari tidak makan dan tidak minum sebelum Ester menghadap raja. Walaupun kata Ester, kalau terpaksa aku harus mati, biarlah aku mati. Adik-adik, terkadang kita mendikte dan menyogok Tuhan. Tuhan, kalau aku lulus, aku akan ikut pelayanan. Tuhan, aku mau naik kelas. Ini aku sekarang rajin ibadah. Padahal sebelumnya dia tidak mau ibadah, tidak mau pergi ibadah. Dan suka bolos ke sekolah. Nah, bukannya Tuhan tidak mau menjawab doa-doa kita, tapi belum. Tuhan berpikir kalau kita dikasih lulus atau kita bisa naik kelas, apakah kita bisa mengikuti pelajaran di tingkat selanjutnya? Ester mempersiapkan diri sebelum datang menghadap raja dengan berpuasa. Walau nanti dia akan mati, Ester tetap memandang pada Tuhan. Ester berjalan dengan iman. Raja tidak tiba-tiba senang terhadap Ester tanpa alasan. Kalau kita melihat kembali di awal Ester menjadi calon ratu, Ester berusaha untuk menyukakan hati raja. Dia mengikuti ajaran-ajaran yang diberikan oleh Hegai, sida-sida raja yang mempersiapkan perempuan-perempuan calon-calon ratu bagi raja. Hegai mengajarkan hal-hal apa saja yang tidak disukai raja, hal-hal apa saja yang disukai raja, dan bagaimana cara memperlakukan raja. Ester memperhatikan dengan seksama dan itu dia lakukan. Dan bukan hanya itu, semua orang yang ada di istana sayang kepada Ester karena perilakunya yang baik kepada semua orang. Bagaimana raja tidak cinta kepada Ester dan menjadikan dia ratu. Sehingga karena raja sudah sayang sama Ester, pada waktu Ester meminta pembebasan untuk bangsanya, raja memenuhinya. Kita belajar dari Ester bagaimana dia berusaha membebaskan bangsanya, bangsa Yahudi, di mana dia tidak meminta dengan asal meminta. Dia meminta bukan untuk kepentingannya sendiri, dan dia meminta dengan persiapan hidup benar sesuai dengan apa yang raja mau. Kita juga harus memikat hati Tuhan dengan hidup kita, hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, yakni sesuai dengan firman-Nya. Tuhan juga dapat membebaskan kita, saya, adik-adik, dalam masalah yang kita hadapi. Mau itu masalah di sekolah, pornografi, maupun rokok. Banyak yang bilang, gampang Kak kalau cuma bicara saja. Tapi Kakak sampaikan di sini, kalau adik-adik mau, dimulai dari niat dulu, baru kita rencanakan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya untuk berubah? 1, kita bisa melihat dengan siapa kita berteman. Adik-adik harus lebih selektif untuk membatasi dengan siapa kita dapat berteman. Carilah teman yang bisa menjadikanmu lebih baik.
Kita bisa baca bersama-sama di 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33 kakak bacakan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebaikan, kebiasaan yang baik. Nah, firman Tuhan telah berfirman demikian. Seperti Haman, dia memiliki sahabat-sahabat yang dekat dengan dia. Tapi sayang, Haman memilih teman yang salah, sahabat yang salah. Sehingga mereka mempengaruhi Haman untuk berbuat jahat, lebih jahat lagi kepada Mordekai. Nah, yang kedua, kita susun rencana bagaimana caranya. Jika kita punya televisi di dalam kamar, segera pindahkan itu. Jadi jika kita mau menonton, kita nonton sama-sama keluarga di ruang keluarga, sehingga kita bisa batasi apa-apa saja yang bisa kita nonton. Kita juga bisa menghapus semua hal-hal yang berbau pornografi dari HP kita. Dan kita harus lebih disiplin untuk membatasi pemakaian di HP. Dan yang paling utama, minta kekuatan pada Tuhan. Pandang Tuhan, cari apa yang Tuhan mau, dan kita renungkan firman-Nya. Jika kita mau Tuhan membebaskan kita dari masalah yang kita hadapi, mulailah dari hal yang kecil. Minta Tuhan kuatkan dan mengucap syukurlah atas apa yang Tuhan berikan dan yang belum kita terima. Remaja di mata Tuhan punya nilai tersendiri, sangat berharga. Karena itu Tuhan memberi jaminan akan kebebasan dari segala pergumulan kita. Karena Tuhan ingin memakai para remaja, adik-adik, sebagai alat Tuhan dan berguna bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari PKJ 147 ayatnya yang pertama dan ketiga. Masuk dalam doa syafaat dan akan dirangkaikan dengan doa persembahan. Mari adik-adik kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas karunia dan berkat firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini, di mana Engkau membebaskan umat-Mu, bangsa Yahudi. Dan kami percaya Engkau juga akan membebaskan
kami, anak-anak-Mu, para remaja, atas semua permasalahan yang kami alami. Engkau mampukan kami melewati masalah itu dan kami boleh menyelesaikannya bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman, dan kami percaya firman-Mu akan menjadi bagian dalam hidup kami dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk persembahan yang boleh kami berikan, kami kumpulkan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini untuk boleh dipakai dalam pelayanan dalam kebaktian remaja kami. Bapa dalam surga, dalam keadaan saat ini kami bersyukur untuk kesehatan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau memberkati mereka. Jadikan Engkau boleh menjadi dokter bagi mereka, yang boleh merawat mereka sehingga mereka boleh sembuh. Engkau pakai para dokter, perawat, sehingga mereka boleh mengobati saudara-saudara kami, teman-teman kami, dan orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami percayakan semua pada pertolongan-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati para pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan di negara kami, Indonesia. Berikan mereka takut akan Engkau, sehingga semua yang mereka laksanakan itu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebaktian remaja yang masih boleh kami adakan. Kiranya Engkau memberkati semua yang turut ambil bagian dalam ibadah online kebaktian remaja ini. Engkau pakai mereka untuk boleh mereka lebih lagi bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Sertai mereka lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau memberkati kebaktian kami, sehingga minggu depan kami boleh kembali bersekutu bersama-sama walaupun dalam ibadah online. Kami rindu Bapa untuk kembali bersama-sama beribadah. Kami rindu untuk bersekutu bersama-sama di rumah-Mu yang kudus, bertemu dengan teman-teman kami. Kami percaya itu semua Engkau telah rencanakan, Engkau telah rancangkan, dan boleh jadi seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa sembahyang kami. Kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikianlah ibadah remaja pada pagi hari ini. Kiranya minggu depan adik-adik masih tetap setia untuk tetap beribadah walaupun di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan salam sehat.